Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik gitu ya. Kita akan membahas sedikit tentang subconscious mind, alam bawah sadar. Tapi lebih spesifik adalah tentang bahasa yang digunakan oleh alam bawah sadar ini. Kita akan membahas tentang emosi. Emosi ini bukan berarti marah ya. Marah itu hanya salah satu jenis dari emosi. Emosi itu macam-macam. Ada bahagia, senang, cinta, sedih, marah, dan juga lain sebagainya. Tapi sederhananya kita bagi jadi dua, emosi positif dan negatif. Yang positif ya yang tadi itu, cinta, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Yang sedih ya itu tadi, yang negatifnya itu ya kayak sedih, marah, dan lain sebagainya tadi. Lalu apa fungsi emosi ini terhadap subconscious mind? Pada dasarnya bahasa yang direkam oleh alam bawah sadar Anda atau subconscious mind ini adalah emosi. Kok bisa emosi? Jadi pada dasarnya alam bawah sadar Anda itu nggak peduli kata, dia nggak peduli simbol-simbol gambar, dia nggak peduli yang lainnya. Yang dia pedulikan adalah emosi apa yang Anda tanamkan di sana. Apakah itu emosi yang positif ataukah itu emosi yang negatif, dan itu yang terekam. Contohnya sederhana, misal lagu gitu ya. Mungkin ada sebuah lagu yang nadanya misalkan gembira, nadanya bahagia. Sebut aja Glenn Fredly misalnya. Glenn Fredly Kasih Putih gitu. Lagunya ini kan lagu emosi positif. Jadi bagaimana tentang mengungkapkan perasaan cinta seseorang. Tapi ada lebihnya. Mungkin Anda pernah punya kenangan buruk dengan lagu itu. Mungkin Anda ada masalah dengan pasangan Anda dan teringat dengan lagu itu. Yang terjadi adalah setiap Anda mendengarkan lagu itu, lagu Kasih Putih itu, Glenn Fredly, Anda jadi sedih. Padahal itu lagu tentang kebahagiaan cinta. Dan juga mungkin sebaliknya, Anda lagu yang sedih temanya, tapi Anda teringat ketika mendengarkan lagu itu, lagu positif. Apa itu? Ada hubungan emosi positif di sana. Entah itu mungkin itu lagu itu mengingatkan Anda dengan pertama kali Anda bertemu dengan pasangan Anda atau yang lainnya gitu. Maka setiap kali Anda mendengarkan lagu itu terlintas atau diperdengarkan, yang Anda dapatkan adalah perasaan senang. Lalu apa sebenarnya yang menimbulkan Anda merasakan senang ataupun sedih ketika, atau emosi positif atau negatif gitu ya, ketika Anda melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu hal yang mengingatkan hal itu? Yang terjadi adalah alam bawah sadar Anda merekam emosi-emosi itu tadi. Jadi simbol-simbol, entah itu bunyi, entah itu gambar, entah itu kejadian, suatu potongan kejadian, apapun yang terekam di kepala Anda, yang di alam bawah sadar Anda, simbol itu hanya akan memiliki arti ketika ada emosi yang melekat di dalamnya. Jadi ketika Anda melekatkan emosi pada sebuah simbol, maka hal itu akan terekam di alam bawah sadar Anda. Masalahnya seringkali kita tidak bisa memilih, atau tanpa sadar kita secara acak memberikan emosi pada simbol apapun itu. Misal seperti lagu tadi. Jadi gampang ya, jika Anda ingin memprogram ulang alam bawah sadar Anda, maka memanage-lah emosi Anda. Aturlah emosi Anda. Kenapa saya sering mengatakan untuk melakukan subconscious reprogramming atau memprogram ulang alam bawah sadar itu dengan afirmasi? Karena afirmasi itu akan dilakukan secara terus menerus.
Dan ketika kita melakukannya secara terus-menerus, tanpa sadar kita mencurahkan emosi kita pada kata-kata yang kita sebutkan tadi. Sebetulnya kata-kata itu nggak bermakna, tapi kita mencurahkan emosi dalam kata-kata itu, sehingga ketika kita mendengar atau melihat tulisan kata-kata itu, kita merasa senang, kita merasa bahagia, kita merasa berada dalam situasi di mana kata-kata itu kita tulis atau kita ucapkan. Karena ingat, sekali lagi, LOA bukan tentang menjadi kaya raya, bukan tentang menjadi sukses dalam artian apapun yang Anda bayangkan. LOA adalah tentang seni, bagaimana Anda mengatur mindset Anda agar sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Supaya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda hanya perlu menyesuaikan mindset. Oke? Jadi mulai sekarang, biasakanlah untuk mengatur emosi Anda. Karena emosi itu adalah bahasa yang digunakan oleh alam bawah sadar. Dan ingat, 90% dari apa yang Anda lakukan pada dasarnya dikontrol oleh alam bawah sadar Anda. Misal, kenapa ada orang menulis dengan tangan kanan, ada orang menulis dengan tangan kiri atau kidal? Itu karena kebiasaan. Dan kebiasaan itu berasal dari mana? Alam bawah sadar. Oke? Sekali lagi saya harus mengingatkan kepada Anda bahwa Anda ini punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. Jadi jangan sia-siakan hal itu. Believe in yourself. Oke? Akhir kata, semoga video sederhana ini akan membantu Anda. Thanks for watching and we meet again in the next video. Control your emotion, my friend.